Oke guys, di sini saya sedang memegang handphone Oppo yang kondisinya itu terkunci pola atau kunci layar ya. Dan untuk tipenya yang saya eksekusi ini handphone Oppo A5s. Jadi kondisinya terkunci atau lupa kunci layarnya. Dan di sini saya akan menggunakan aplikasi Mi Flash Tool untuk mengatasi lupa pola di handphone Oppo A5s ini. Dan sebelum kita menggunakan aplikasi Mi Flash Tool-nya, di sini saya akan mencoba untuk masuk ke menu recovery untuk mengatasi lupa PIN di atau lupa pola di handphone Oppo A5s. Baik, kita matikan dulu handphonenya, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita tekan tombol volume bawah dengan tombol power secara bersamaan. Baik, kita coba tekan secara bersamaan. Setelah muncul logo Oppo seperti ini, setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan tombol power, tombol volume bawah tetap ditekan sampai masuk ke menu recovery. Baik, kita tunggu sampai masuk ke menu recovery. Sudah masuk, kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita coba wave data. Nah, di sini ketika kita ingin menghapus semua data atau menghapus polanya, handphone malah minta polanya dulu ya sebelum menghapus wave datanya. Jadi tidak bisa untuk melalui menu recovery untuk mengatasi lupa pola di handphone Oppo A5s ini. Baik, kita kembali saja, kemudian kita matikan handphonenya ya. Jadi untuk melalui menu recovery tidak berhasil untuk mengatasi lupa PIN di handphone Oppo A5s. Baik, di sini saya akan mendownload file-filenya. Dan untuk file saya akan sediakan di deskripsi. Jadi tinggal di-download saja untuk file-filenya ya. Dan akan saya sediakan lengkap di deskripsi untuk file-filenya, jadi jangan khawatir ya. Baik, kita tunggu proses mendownload filenya. Biasanya untuk proses mendownload file ini tidak berlangsung cukup lama karena tidak terlalu besar juga filenya, berbeda dengan file firmware ya. Setelah komplit dan sudah berhasil terdownload, kita tinggal ekstrak saja file-filenya ya. Di sini kita tinggal langsung ekstrak saja. Di sini tinggal saya masukkan passwordnya karena file saya kasih password. Untuk password tinggal ditanyakan saja. Silahkan bagi yang membutuhkan untuk passwordnya. Sudah diekstrak, kemudian kita pindahkan ke desktop supaya lebih mudah mencari filenya. Jadi saya sengaja pindahkan ke desktop filenya. Kemudian setelah dipindahkan ke desktop, tinggal kita buka saja filenya. Kemudian kita install MTK driver bypassnya. Nah, di sini kita harus install MTK bypassnya dulu sebelum kita membuka yang lain. Baik, kita langsung saja kita coba untuk menginstal MTK bypassnya atau USB driver yang ada di MTK bypass. Kita coba install ya. Di sini tinggal diikuti saja, kita tinggal klik next saja ya sampai dengan selesai. Kemudian kita checklist, kemudian kita finish di bawahnya, maka tampilannya akan seperti ini. Kita langsung buka saja USB drivernya, kemudian di sini tinggal kita pilih next dan di situ kita pilih yang install ya. Kita pilih next, sudah terbuka. Kemudian langkah selanjutnya setelah terbuka USB drivernya, langkah selanjutnya tinggal kita colokkan handphonenya ke PC dengan cara menekan kedua tombol volume bawah dan tombol volume atas secara bersamaan. Kita tekan sambil handphone dicolokkan ke PC.
Baik, kita langsung saja kita tekan kedua tombol volume, kita colokkan ke PC. Nah, di situ langsung ada MediaTek USB port. Langsung kita klik install saja, kemudian sudah berhasil ya. Kemudian tinggal kita oke. Nah, langkah selanjutnya kan di situ di device manager itu kan jadi selalu berkedip ya. Artinya kadang terbaca, kadang tidak. Jadi emang seperti ini MediaTek. Untuk mengatasi hal ini, kita buka yang MTQ bypass-nya untuk mengunci USB drivernya supaya terbaca dengan normal. Kita klik yang bypass setelah terbuka aplikasinya. Nah, maka secara otomatis di device manager akan kelihatan normal, tidak berkedip-kedip, dan keterangannya pun di aplikasi bypass toolnya sudah oke semua. Jadi sudah normal terdeteksi. Baik, kita minimize dulu. Sudah berhasil untuk USB driver dan handphone sudah terdeteksi dengan baik oleh PC. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita buka saja aplikasi SP Plus Tool-nya untuk mengatasi lupa PIN di handphone OPPO A5s. Setelah terbuka, kita tinggal masukkan saja drivernya. Di sini tinggal kita masukkan drivernya. Baik, kita ke folder OPPO dulu yang pertama. Nah, di situ ada tulisan DA bin. Kita masukkan file yang itu, kemudian tinggal kita masukkan lagi file scatter OPPO A5s-nya. Baik, setelah dimasukkan file scatter OPPO A5s-nya, kemudian kita masuk ke menu format. Jadi masuk ke menu format dulu ya. Ada yang lupa di menu download, ada yang belum kita masukkan, yaitu out-nya. Di sini kita tinggal masukkan saja out-nya, dan lengkap ada di file OPPO A5s. Setelah dimasukkan, kita masuk ke menu format. Langkah selanjutnya tinggal kita pilih yang manual format test. Nah, di sini kita tinggal cari di folder OPPO A5s yang kita download. Nah, di situ saya sudah sediakan untuk copy paste di notepad ya. Kita buka untuk notepad-nya. Nah, jadi seperti ini tampilan notepad-nya. Baik, saya rapihkan dulu biar lebih kelihatan jelas. Di sini jangan dirubah-rubah, kita pilih MMC user. Kemudian tinggal kita copy paste saja yang notepad yang disediakan di filenya ya. Kita copy paste. Kemudian kita copy paste lagi ya yang kedua, yang bawahnya itu kita copy paste lagi. Sudah selesai di copy paste. Langkah selanjutnya tinggal kita klik start saja untuk memflashnya. Baik, sebelum kita klik start, kita coba cek dulu USB drivernya apakah masih terdeteksi normal. Ya, masih terdeteksi normal ya, tidak berkedip-kedip. Jadi bagus. Tinggal kita klik start saja setelah normal. Nah, maka setelah diklik start langsung selesai, tidak berlangsung cukup lama untuk proses flashnya. Kemudian tinggal kita cabut saja handphonenya dan kita coba hidupkan handphonenya. Baik, kita coba hidupkan handphonenya. Kita tunggu proses restartnya. Biasanya untuk proses restart ini berlangsung cukup agak lama ya. Karena setelah kita menghapus semua data yang ada di handphone atau factory reset, maka biasanya untuk proses restartnya ini berlangsung cukup agak lama. Jadi jangan panik ketika handphone muncul logo OPPO dengan durasi waktu yang cukup lama, karena ini sedang berproses untuk masuk ke tampilan utama. Baik, kita tunggu, harap bersabar. Dan untuk cara ini cukup mudah ya, karena di sini kita tidak perlu mendirect atau menggunakan UV box, atau kita juga tidak perlu untuk membongkar handphone. Jadi cara ini menurut saya cara yang simple dan mudah juga.
Dan cara ini juga tidak beresiko handphone mati ya. Jadi aman, tentram. Jadi cukup mudah untuk menggunakan cara ini. Baik, kita tunggu proses restartnya sampai dengan selesai. Harap bersabar. Diusahakan untuk kondisi baterai di atas 50% karena baterainya di sini saya sengaja sambil dicolokkan sambil dicas saja ya, biar tidak kehabisan baterai pada saat proses restart. Baik, dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini di subscribe channel tutorial service. Dan alhamdulillah proses restartnya berhasil dan sukses. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Untuk bypassnya tinggal kita masuk panggilan darurat, kita ketikkan saja bintang pagar 813 pagar. Baik, kita tunggu sampai masuk ke tampilan utama. Baik, kita tunggu, harap bersabar. Handphone berkedip, kemudian kita tekan tombol power, kita coba geser. Alhamdulillah prosesnya berhasil dan mantap jiwa.